Diceritakan di daerah pesisir Maluku, hiduplah seorang nenek dengan 2 orang cucunya yang masih kecil. Cucu yang pertama berumur 11 tahun, sedangkan yang bungsu masih berumur 5 tahun. Kedua anak itu yatim piatu karena orang tua mereka telah meninggal dunia ketika mencari ikan di laut. Kini kedua anak itu berada dalam asuhan sang nenek. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, nenek bekerja mengumpulkan hasil hutan dan pencarian ikan di pantai. Hasilnya tidak pernah cukup untuk mereka makan. Untunglah para tetangga sering berbaik hati memberikan makanan kepada sang nenek untuk dimakan bersama kedua cucunya. Suatu hari air laut terlihat surut, ombaknya pun tampak tenang. Kondisi seperti ini biasanya menjadi pertanda bahwa banyak kepiting yang terdampar di sekitar pantai. Si nenek pun mengajak kedua cucunya ke pantai untuk menangkap kepiting. "Cucuku, mari kita ke pantai mencari kepiting," ajak si nenek. Alangkah senangnya hati kedua anak tersebut, terutama si bungsu. Ia berlari-lari dan melompat kegirangan. "Hore, hore, hore!" riang si bungsu. Setiba di pantai, mereka pun mulai memasang beberapa bubuk alat untuk menangkap kepiting di sejumlah tempat. Selang beberapa lama kemudian, sebuah bubuk yang dipasang nenek memperoleh seekor kepiting besar yang terperangkap di dalamnya. Si nenek pun menyuruh kedua cucunya untuk pulang terlebih dahulu. "Cucuku, kalian pulanglah dulu. Bawa dan rebuslah kepiting besar itu untuk makan siang kita nanti," ucap si nenek. "Capitannya sisakan untuk nenek." "Baik, Nek," jawab cucu yang pertama. Kedua anak itu pun kembali ke rumah dengan perasaan gembira. Hari itu mereka akan menikmati makanan lezat. Setiba di rumah, kepiting besar hasil tangkapan mereka tadi segera direbus. Setelah masak kepiting itu, mereka makan bersama ubi rebus. Mereka makan dengan lahap sekali. Sesuai perintah sang nenek, kedua anak itu menyisakan capit kepiting. Selesai makan, kedua anak itu pun pergi bermain hingga hari menjelang siang. Saat mereka pulang ke rumah, nenek mereka ternyata belum juga kembali dari pantai. Sementara itu si bungsu yang baru sampai rumah tiba-tiba merasa lapar lagi. "Kak, aku lapar. Aku mau makan lagi," rengek si bungsu kepada kakaknya. "Bukankah tadi kamu sudah makan? Kenapa minta makan lagi?" tanya kakaknya. "Aku lapar lagi. Aku mau makan capit kepiting," si bungsu kembali merengek. "Jangan, capit kepiting itu untuk nenek," cegah si kakak. Meskipun sang kakak sudah berkali-kali menasehatinya, si bungsu tetap saja merengek. Karena iba, sang kakak terpaksa mengambil sepotong
capit kepiting. Si bungsu akhirnya berhenti merengek. Namun setelah makan, ia kembali meminta capit kepiting yang satunya. Si kakak pun memberikannya. Tak berapa lama kemudian nenek mereka kembali dari pantai. Wajah si nenek yang sudah keriput itu tampak pucat. Kelihatannya ia sangat lapar. Cepat-cepatlah ia masuk ke dapur ingin menyantap capit kepiting bersama ubi rebus. Betapa terkejutnya ia saat melihat lemari makanannya kosong. "Cucuku, cucuku," teriaknya dengan suara serak. "Iya, Nek," jawab si sulung seraya menghampiri neneknya. "Ada apa, Nek?" "Mana capit kepiting yang nenek pesan tadi?" tanya si nenek. Maaf, Nek," jawab si sulung dengan gugup. Capit kepitingnya dihabiskan si bungsu. Aku sudah berusaha menasehatinya, tapi dia terus menangis meminta capit kepiting tersebut. Betapa kecewanya hati sang nenek mendengar jawaban tersebut. Ia benar-benar marah karena kedua cucunya tidak menghiraukan pesannya. Tanpa berkata-kata apapun, si nenek pergi meninggalkan rumah. Dengan perasaan sedih ia berjalan menuju ke sebuah bukit. Sesampai di puncak bukit itu, ia lalu mendekati sebuah batu besar yang bentuknya seperti daun. Orang-orang menyebutnya batu berdaun. Di hadapan batu itu, si nenek duduk bersimpuh sambil meneteskan air mata. "Wahai batu, telanlah aku. Tidak ada lagi gunanya aku hidup di dunia ini." Kedua cucuku tidak mau mendengarkan nasihatku lagi. Batu berdaun itu tidak bergerak sedikit pun. Ketika nenek mengucapkan permintaannya untuk ketiga kalinya, barulah batu itu membuka mulutnya dengan sekali sedot. Si nenek langsung tertarik masuk ke dalam perut batu. Setelah si nenek tertelan, mulut batu itu menutup kembali. Sejak itulah si nenek tinggal di dalam perut batu dan tidak pernah keluar lagi. Sementara itu kedua cucunya dengan gelisah mencari nenek mereka. Saat tiba di puncak bukit, mereka hanya mendapati kain milik nenek mereka terurai sedikit di antara batu berdaun. "Nenek, jangan tinggalkan kami," tangis si sulung. "Maafkan aku, Nek. Aku berjanji tidak akan mengecewakan nenek lagi," ucap si bungsu dengan sangat menyesal. Si sulung kemudian meminta kepada batu berdaun itu agar menelan mereka. "Wahai batu berdaun, telanlah kami," seru si sulung. Meskipun kedua anak tersebut berkali-kali memohon, batu berdaun itu tetap tidak mau membuka mulutnya. Sampai akhirnya kedua anak itu tertidur di dekatnya. Keesokan harinya keduanya terbangun dan kembali meratapi kepergian sang nenek. Pada saat itu, kebetulan ada seorang tetangga mereka yang melintas di tempat itu. "Hai, kenapa kalian ada di sini?" tanyanya saat melihat kedua anak itu. Si sulung pun menceritakan semua yang telah terjadi pada neneknya. Oleh karena nenek itu tidak akan kembali lagi, si tetangga pun mengajak kedua anak tersebut pulang ke rumahnya dan kemudian merawat mereka. Kedua anak itu merasa sangat menyesal atas perlakuannya terhadap nenek mereka. Namun hal itu mereka jadikan sebagai pelajaran berharga, sehingga kedua anak itu pun tumbuh menjadi manusia yang berbudi luhur.